Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita ngobrol santai. Siang-siang ini mudah-mudahan ngobrolan kita biar santai tapi manfaat. Tema yang kita obrolin kayaknya seru nih ya kalau kita ngebahas e-commerce. Nama saya Wahyu Andrea. Saya Gendriawan. Saya Agus Trisasmita. Setiap obrolan mudah-mudahan kita ada temanya nih teman-teman. Jadi tema pertama yang akan kita bahas terkait dengan dropshipper. Gimana nih dropshipper itu di mata teman-teman semua, atau bahkan kita realita di lapangan kayak gimana, atau bahkan teman-teman udah pernah ngerasain dropshipper tuh kayak gimana. Sebenarnya di dalam Islam tuh seperti apa nih dropshipper nih, ya nggak? Kayak kita perlu wawasan lah lebih dalam terkait dengan dropshipper, karena setiap apa yang kita terjuni, dalami, atau kita laksanakan di dalam kehidupan kita, itu pasti kita butuh pengetahuan di dalamnya, baik pengetahuan secara teori maupun pengetahuan secara agama, karena balik lagi kan ujung-ujungnya dihisap kita nantinya, ya nggak? Itu ngeri banget kan kalau kita asal-asalan jalanin tapi kita nggak tahu nih ilmunya gitu, ya nggak? Oke, kita mulai dah dari ente. Coba Bray, gimana Bray? Menurut ente, pandangan ente nih, dropshippernya apa Bray? Dropship yang aneh tahu tuh jadi kayak jual beli, kurang lebih kayaknya nggak langsung gitu, jual beli nggak langsung. Jadi misalnya aneh mau jadi dropship nih, berarti aneh mau ngejual suatu barang kan, cuman aneh nggak punya barang yang mau aneh jual. Misalnya biasanya kalau si dropshipper ini dia akan mencari produsen dulu nih, produsen barang yang mau kita jualin. Nah misalnya kita selalu cari-cari nemu nih produsen barang yang mau kita jualin. Habis itu kita ikut kayak menjualkan ya, masarin si barang itu, kita pasarin tuh, kita minta gambarnya, kita minta katalognya, habis itu kita pasarin ke pembeli. Nah misalkan ada pembeli nih dari penawaran kita nih, jadi kita seolah-olah bertindak sebagai penjual di situ. Jadi kita seolah-olah yang punya barang. Oke, jadi komunikasinya si pembeli itu sama kita sebagai si dropshipper ini. Nah setelah ternyata dia oke mau beli, si pembeli ini akhirnya transaksi sama kita, transfer. Ya kemudian saya kontak aja si produsennya itu kan, tinggal kontak si produsennya itu, nih ada yang beli nih, tolong kirimin dong barangnya ke alamat si pembeli. Kita kasih alamat pembelinya, ya udah tinggal berarti si produsen itu ngirimin barangnya ke alamat si pembeli atas nama saya sebagai penjual. Jadi si pembeli itu taunya ya penjualnya, sellernya itu saya gitu. Biasanya sih yang saya tahu para dropshipper ini skemanya kayak gitu, dropship itu. Jadi enak dong, kita nggak perlu modal, nggak perlu apa ya, yang penting kita tinggal masarin aja, nggak perlu punya barang juga, nggak perlu modal. Jadi si penjual nih belum pernah lihat barangnya asli padahal ya. Tapi belum udah sih, biasanya pakai katalog, bermodalkan kita katalog ya. Kayak gitu sih yang Anda tahu. Nah itu skema dropship. ngomong-ngomong nih Bray, pernah tahu nggak sih dropshipper pertama kali muncul di Indonesia tuh kapan gitu? Apa seiring berjalannya e-commerce muncul di Indonesia itu otomatis tuh dropshipper pasti muncul gitu? Apa gimana menurut kalian? Ada yang tahu nggak di pengalaman? Pastinya sih Anda kurang tahu ya kapan pertama muncul. Kalau pertama munculnya sih, kalau secara online mungkin maraknya itu ketika sekarang banyak toko online, marketplace, sekarang udah gitu mulai muncul. Dan sekarang budaya di kita lebih suka beli di online karena kita bisa bandingin harga secara langsung, kita nggak usah capek-capek ke mall jauh, ke pasar gitu. Jadi sekarang memang lebih marak sih seperti dropshipper, terus reseller. Jadi sistem-sistem penjualan itu sekarang semakin banyak. Reseller sama dropshipper bedanya apa ya Bray? Ada yang tahu nggak nih Bray? Ngomong-ngomong reseller sama dropshipper nih, teman-teman ada yang tahu nggak ya kira-kira gimana Bray? Tahu nggak? Jadi kalau bedanya apa sih? Mungkin sih sedikit beda dengan dropshipper ya. Kalau secara umum reseller itu sebenarnya kan itu balik ya. Seller menjual, jadi menjual ulang. Bedanya dengan dropshipper itu, kalau reseller itu dia membeli dulu nih dari si seller yang pertama. Jadi dia nerima barangnya dulu nih secara akad. Jadi orang pertama dan orang kedua udah sah nih. Kan? Lalu setelah barangnya diterima, lalu dia jual lagi. Jadi si penjual yang kedua ini dia nggak produksi barang. Itu mungkin bedanya kalau sama dropshipper. Kalau dropshipper si penjual yang kedua dia nggak lihat barangnya. Kalau si reseller dia nerima dulu nih barangnya, baru dia pasarin lagi. Mungkin sih seperti itu secara umumnya. Berarti kayak kalau si dropship nih kemungkinan juga ada kesalahan dalam akad berarti ya? Bisa jadi ya? Nah, sepertinya sih ya, karena harusnya ada 2 akad kan. Karena ada 3 orang nih, ada 2 seller dan 1 pembeli ya kan. Harusnya ada 2 akad dong.
Satu akad ke satu ke yang dua dan dua ke tiga. Tapi kalau dropshipper dia nggak tahu nih orang yang pembeli ya kan, nggak tahu pembeli ke seller yang kedua ini. Jadi cuma ada satu akad. Gimana menurut kalian? Anda juga pernah baca-baca tuh ya terkait dengan dropship sama reseller itu ya. Emang kalau yang reseller mirip kayak apa ini ya, dia langsung ngejual langsung, cuman dia kan bedanya dia ngebeli dulu nih dari si produsen lah anggapannya. Dia beli dari produsen, setelah barang itu dimiliki sama dia, baru dia jual lagi, pasarin, karena dirasa sama dia ingin menjualkan kembali barang itu, makanya namanya reseller ya nggak. Cuma bedanya kalau si dropship, pengetahuan di lapangan, dia emang langsung tuh ngejualin, antara apa si produsen yang udah punya foto katalog yang tadi ente bilang, Bray. Dia udah tinggal pasarin aja tuh katalog yang ada sama spesifikasi barangnya, tinggal langsung ke konsumen, calon konsumennya dia, tanpa dia perlu biaya tempat lagi, nggak perlu kan berarti kan, biaya produksi dia nggak mikirin lagi, dia cukup mikirin gimana caranya masarin aja ya nggak. Untungnya sih lebih gede dropshipper dibanding reseller, karena reseller kan butuh modal dulu ya kan, dan itu juga gambling juga, dia belum tentu dia untung tuh kalau si reseller tuh, karena belum tentu kejual semua. Kalau yang si dropshipper kan udah pasti untung dia, cuman mikirin pasarin doang. Istilahnya nggak pakai modal lah ya nggak, dia cuma cukup pasang status di WA atau di FB, kan dia cuma masarin di e-commerce yang lain, dari misal dia beli di Tokopedia, dia masarin lagi ke Shopee gitu-gitu ya, misalnya, kurang lebih sih kayak gitu. Cuman yang kita belum dalemin tuh akad dibalik masing-masing reseller ataupun si dropshipper ya. Benar. Akadnya tuh masing-masing apa ya? Secara logika kita kan, lebih untung ini, lebih mudah, lebih untung, lebih ini. Tapi maksudnya bener atau enggak? Terus kalau misalnya itu enggak bener, terus kenapa gitu ya kan? Apa sih kira-kira yang bikin itu enggak bener atau enggak boleh? Kenapa? Pasti dong ada alasannya ya enggak sih? Dan suatu ini tuh pasti hukum ini kenapa enggak, pasti ada sisi manfaatnya, sisi keburukannya ya kan? Ya, soalnya beberapa postingan di IG, aneh ngeliat Bray, ada juga yang mengatakan di postingan itu dropshipper tuh hukumnya haram. Ada juga yang berkata seperti itu. Karena ini sebenarnya jual beli dengan proses seperti ini itu baru ya. Di zaman-zaman dahulu itu belum ada sebenarnya. Termasuk muamalah kontemporer ya, masuknya ini. Nah itu dia, karena di zaman yang dulu nggak ada yang harusnya kita bisa contoh zaman Rasul, karena zaman Rasul tuh nggak ada kan, mau nggak mau zaman sekarang nih anak muda ini kan masih kayak kita kan masih belum tahu ilmu pastinya ya nggak. Jadi kita perlu belajar lagi nih lebih dalam yang nggak ada di zaman dulu, zaman sekarang muncul nih ya nggak. Kira-kira ada yang tahu nggak nih sekilas lah akad dari masing-masing itu, dropshipper itu akadnya kayak gimana, reseller itu akadnya kayak gimana? Daripada kita ragu nih bertiga, ini kita tanya Ustadz yang udah ngedalemin ilmu muamalah kontemporer. Ya nggak, langsung aja lah. Jadi kalau misalnya kita mengambil pendapat jumhur ulama, di mana dropshipping dengan metode seperti ini hukumnya dilarang. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita menjadi wakil dari penjual. Karena dia berposisi sebagai wakil, berarti boleh nggak dia dapat upah? Boleh. Berdasarkan satu kaidah as-sa'i lahu sa'yu. Orang yang bekerja, dia berhak untuk mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Maka nggak jadi masalah dia dapat upah. Nah, metode mengupah wakil itu ada dua. Ada metode ijarah dan ada metode ju'alah. Ada metode ijarah dan ada metode ju'alah. Tayyib. Wakil menjualkan barang, ini dalam istilah muamalah disebut dengan simsar. Maklar. Nah, para ulama mengatakan maklar itu mengikuti skema apa? Skema ijarah ataukah skema ju'alah? Ada yang mengatakan itu skema ijarah. Ada yang mengatakan itu skema ju'alah. Ada khilaf dalam masalah ini, dan khilaf ini khilaf yang ringan karena baik ijarah maupun ju'alah secara prinsip dua-duanya diperbolehkan dalam Islam. Baik. Kalau skemanya ijarah gimana, Pak? Kalau skema ijarah itu dia digaji berdasarkan volume waktu. Atau volume kerja. Misal, tolong kamu tawarkan barang saya selama 1 bulan. Dapat konsumen, nggak dapat konsumen, nanti saya kasih bayaran sekian. Contoh skema ijarah seperti ini adalah orang yang mengiklankan produk di media sosial. Anda misalnya seorang Facebooker, ya, punya banyak pengikut, sehingga jadi imam punya banyak pengikut ya. Kemudian Anda diminta, Pak, tolong jualkan produk saya, baju A.
Lalu Anda jualkan dengan perjanjian, pokoknya Anda akan iklankan dalam waktu 1 bulan, tiap hari nongol sekian kali. Maka Anda ketika menjualkan barang ini, statusnya adalah sebagai ajir. Akadnya ijarah, Anda berhak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan volume waktu, baik dapat konsumen maupun nggak dapat konsumen. Skema ini namanya apa tadi? Ijarah. Baik. Dan ini diperbolehkan dalam Islam. Skema yang kedua adalah skema ju'alah. Ju'alah itu menjual jasa dengan ukuran berdasarkan target. Target terpenuhi, dapat hasil. Kalau nggak ada target, nggak ada hasil. Bolehkah ini dilakukan? Jawabannya diperbolehkan. Boleh melakukan ju'alah jika ada target, maka dia dapat hasil. Apa dalil boleh melakukan ju'alah? Allah berfirman menceritakan kejadian di masa Yusuf alaihissalatu wassalam. Pada waktu Yusuf telah menimbang semua makanan untuk saudara-saudaranya yang mau pulang ke daerah Palestina, beliau menaruh apa? Beliau menaruh gantang di karungnya Bunyamin. Kemudian mereka pulang. Setelah mereka di perjalanan, diteriakkan oleh pengawal kerajaan, inna nafkidu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kami kehilangan gantangnya sang raja. Berarti kalian salah satu yang mengambilnya. Siapa yang berhasil menemukan malingnya, maka nanti kami kasih upah dalam bentuk himlu ba'ir, makanan seberat onta. Wa ana bihi za'im, dan saya jamin dia aman. Maka berdasarkan pernyataan ini menunjukkan dia ngasih upah jika ada target hasil. Ketemu malingnya, kamu saya upah. Allah menceritakan ini terkait kejadian di masa silam, dan itu syar'u man qablana, dan syar'u man qablana selama tidak bertentangan dengan syariat kita, maka itu bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga ini dalil bolehnya melakukan akad ju'alah. Kemudian akad ju'alah tadi dia diupah berdasarkan apa, Pak? Target. Kalau berhasil menjualkan, kami kasih upah sekian. Kalau tidak, nggak ada upah. Nah, akad ju'alah cara mengupahnya ada 2. Yang pertama berdasarkan persentase nilai. Misal, barang ini harganya 100. Nanti kamu kalau bisa menjualkan, saya kasih 5%. Harganya 100 juta. Kalau bisa menjualkan, saya kasih 5%. Hukumnya diperbolehkan. Seperti ini hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, berdasarkan nilai tertentu. Kalau kamu bisa menjualkan, nanti Bapak saya kasih 300 ribu. Sehingga barangnya mau harga berapapun, pokoknya Bapak saya kasih 300 ribu. Tidak ada kenaikan sama sekali. Ini juga diperbolehkan. Ini skema ju'alah. Kemudian bisa juga dengan menggunakan skema mudharabah. Skema mudharabah itu gimana, Pak? Orang menyebutnya konsinyasi. Saya titip barang di tempatnya si A, tolong kamu jualkan, nanti kita bagi hasil dari keuntungan. Kamu dapat sekian, saya dapat sekian. Atau kamu nanti silahkan ngambil margin sendiri. Saya pokoknya bersih terima sekian, kalau mau ngambil margin sendiri silahkan dinaikkan, terserah kamu. Ini lebih dekat pada skema mudharabah. Nabi SAW pernah diminta oleh Khadijah sebelum beliau jadi Nabi untuk menjualkan barang yang dimiliki oleh Khadijah diperdagangkan ke daerah Syam. Maka beliau sebagai mudharib, Khadijah sebagai sahibul mal, modalnya dalam bentuk apa, Pak? Barang. Modalnya dalam bentuk barang. Sehingga modal itu tidak harus dalam bentuk uang. Anda punya barang apa? Kemudian ada salah satu kawan, Pak, di sana ada pameran. Mau nggak kita konsinyasi? Baik, silakan bawa dulu. Kemudian nanti Anda bawa ke pameran. Berapa yang laku, bayar. Yang nggak laku, kembalikan. Ini metode mudharabah. Kita menyebutnya konsinyasi. Seperti ini juga diperbolehkan. Dan untuk metode ju'alah maupun konsinyasi, maupun mudharabah konsinyasi, harga harus mengikuti instruksi dari pemilik barang. Sehingga kalau misalnya pemilik barang minta, pokoknya kamu harus jual 100, nggak boleh lebih dari itu. Maka menjual lebih dari 100 hukumnya khianat. Hukumnya khianat. Dan harta khianat haknya siapa, Pak? Harta khianat haknya siapa? Yang dikhianati. Pemilik barang telah pesan, jangan dijual lebih dari 100. Kemudian Anda jual 150, laku. 50 itu tetap jadi milik pemilik barang. Nah terus upah saya gimana? Upah kamu terserah kesepakatan tadi, tergantung kesepakatan tadi, dan plus terserah pemilik barang. Misalnya disepakati jangan jual lebih dari 100 ribu,
Anda jual 150.000 dan Anda dijanjikan akan dikasih 20.000 per laku. Kemudian setelah berhasil dijual 150, semua uang 150 wajib dikembalikan. Terus upah yang menjadi haknya berapa? Sesuai kesepakatan, 20.000. Loh kan saya berhasil nambah tadi harganya. Itu kembali kepada kebijakan pemilik barang. Kalau misalnya beliau mau ngasih tambahan 10.000 atau 5.000, terserah beliau sebagai pemilik barang. Karena ini tidak ada dalam perjanjian. Dipahami insya Allah ya? Alhamdulillah, mantap banget ya penjelasan dari Ustadz tadi. Ya sedikit tercerahkan lah yang tadinya kita masih abu-abu, walaupun kita udah punya asumsi masing-masing ya bro. Tapi dengan mendengar langsung dari para ahli, para ustadz, ya alhamdulillah dari aneh sendiri pribadi udah lumayan jelas. Jadi kita sekarang udah nggak ragu-ragu lagi nih. Kita mau usaha dengan sistem yang baru, kita jadi lebih yakin mana yang halal, mana yang haram. Kita sekarang jadi lebih tahu. Tentunya di dunia zaman sekarang yang 4.0 ya, serba digital. Dengan serba digital itu kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan dengan usaha yang lebih benar dan lebih lurus. Ya tentunya kan biar semua dapat berkahnya, dari penjualnya ataupun dari pembelinya, semua dapat berkahnya. Alhamdulillah dari kita sekian dulu nih obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita dari Yuk Ngopi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.